Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa kepada seluruh keluarga di antara keramaian umat, para peserta Journey with Quran pada kesempatan hari ini. Akhirnya hari yang kita tunggu datang juga dengan berbagai macam perasaan yang berkecamuk. Akhirnya Allah memberikan kesempatan untuk kita dipertemukan pada hari ini. Dan pada saat ini Masya Allah, kita akan mencoba trial supaya kita maksimal di dalam kita belajar. Kita akan mencoba untuk menjelaskan beberapa poin dan teknis yang mungkin dibutuhkan, tapi terlebih dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan. Kita buka hari ini live secara private untuk khusus hanya untuk kepada para anggota member Journey with Quran yang kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Saya bersama dengan tim yang ada Mas Kia, ada Mas Fadil, dan seluruh tim yang lainnya, insya Allah akan berusaha untuk menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan. Sekali lagi, hanya masalah teknisnya ya. Hanya masalah teknisnya supaya memaksimalkan nanti kajian kita yang akan kita selenggarakan 7:30. Mangga, siapapun tafadhol kalau ingin ada yang bertanya tentang apa yang perlu untuk diperjelas dari program Journey with Quran, saya persilahkan. Pastikan semuanya sudah download program Zoom, nah, itu yang paling penting. Jangan sampai lu kok nggak ada, ternyata memang Zoom-nya nggak ada. Tapi yang lebih penting lagi adalah pastikan ada handphonenya. Ya. Jadi jangan nyari button aja. Ada yang belum tuh, Ustaz? Nyari apa? Button loginnya nih, tabel ke Ustaz? Oh. Untuk ini Mas, bukan buat masuk ke Zoom-nya. Di Mousefit sebelah mana tombolnya, itu pertanyaannya. Loh, kalau Zoom-nya tidak ada di Mousefit. Tapi Zoom-nya harus... Linknya ada. Linknya ada kan? Linknya ada di Mousefit. Iya. Masuk ya? Nggak apa-apa, sini aja Mas Sigit. Pakai itu aja, pakai ini bangku. Iya. Siapa yang mau ingin bertanya, Ustaz? Ngeresen, Ustaz? Siapa yang ingin bertanya silakan resen, langsung berbicara dan berkomunikasi dengan saya Abu Basam dan Mas Sigit Abu Najah. Ya. 20 hari plus 2 hari ya, Sob? 20 hari plus 2 hari akan mendapatkan konten insya Allah yang kita buat yang terbaik. Terus kemudian akan mendapatkan PDF. PDF-nya akan kita share setiap hari atau nanti terakhir? H+1. Jadi H+1. Ya, jadi H+1 akan kita share. Jadi memudahkan untuk diulang-ulang kembali. Kemudian kita ada tanya jawab supaya setiap member terus murojaah dan memperbanyak bacaannya. Ini untuk siapa? Oh, Mas Kia. Lalu kemudian nanti juga akan mendapatkan selain PDF apa? Video, podcast. Video dan podcastnya. Dan soal, Ustaz. Kenapa harus ada soal, Ustaz? Ya, kita ada soal itu untuk mengikat kesungguhan dan komitmen para peserta supaya tidak hanya menikmati, tapi juga menguasai dan memahami. Karena banyak kajian itu hari ini dianggap entertain untuk ruh. Padahal bukan hanya untuk entertain ruh, tapi untuk mentarbiyah ruh. Jadi kalau kita diisi dengan ilmu, referensi-referensi yang tidak penting itu space-nya langsung minggir dia. Karena diisi yang penting-penting. Makanya jangan hanya salah besar kalau kemudian kajian itu hanya dianggap menjadi entertain saja. Memuaskan dahaga ruhnya. Tapi kemudian tidak kita bersungguh-sungguh untuk mengetahui dan memahaminya, bahkan menghafalnya. Itu salah satu hal yang kita harus mulai benarkan dari fenomena umat ketika belajar. Ustaz, makanya nanti belajar. Biar pada menarik nih Ustaz, biar pada mengkaji kitab ini. Ada hadiahnya Ustaz. Apa hadiahnya nih? Kayaknya dengar-dengar Ustaz mau ngasih hadiah luar biasa.
Apa Ustadz? Jadi kalau misalkan mengisi hadiah Ustadz ya. Ditembak. Iya, Ustadz. Gimana Ustadz? Yang mengisi semua pertanyaan dengan baik dan benar, Kan dengan berarti hadir setiap hari. 20 hari itu kan berarti bakal ada. Saya sih pengen ngasih hadiah umroh, tapi kan umrohnya lagi nggak boleh. Nanti insya Allah kalau kita udah punya umroh dan insya Allah kita akan share-share umroh. Tapi untuk sementara ini hadiahnya adalah kitab Tafsir Imam Ibnu Katsir. Fresh. Ini buat panitia juga kebagian satu-satu Ustaz. Ya Allah. Bisa diatur. Ini kok kelihatannya saya begini ya? Bisa sopan ini. Mau pulang kampung. Enggak, ini hadiahnya Tafsir Imam Ibnu Katsir bagi yang nanti mampu bisa menjawab dengan bagus. Tentunya kalau menjawab soal tidak boleh ngelihat kan? Iya Ustaz. Tidak boleh ngelihat materi kan? Dengar materi yang sebelumnya. Iya, Ya, harus dengerin. Nah, itu. Dan baca bukunya Ustaz. Dan baca bukunya. Bagi yang tidak punya bukunya jangan khawatir. Walaupun memang agak sedikit kurang maksimal karena tanpa buku, tapi insya Allah kita para keluarga di Syamila pingin untuk memberikan yang terbaik. Kita akan berikan konklusi dan kesimpulannya H+1. Jadi kemudian akan mendapatkan H+1 ya. H+1. Ya, Sep tolong ambilkan kopi. Kayak gitu. Untuk contoh dari PDF yang akan di-share. Oke, PDF, video dan podcast itu akan di-share di Mosfit. Jadi sering-sering buka Mosfit untuk bisa mengakses Udah bisa kan? Kedengeran enggak? Enggak, Asep nggak ngomong jadi Mas dia aja. Untuk materi PDF, Saya cuma jagain ini aja Ustaz. Ya, untuk materi PDF, terus video dan podcast itu bisa diakses di Mosfit setiap H+1. Jadi kalau misalkan hari pertama Ustadz selesai, besoknya itu materi rekamannya atau siaran ulangnya itu bisa diakses. Dan ada soal-soal yang tadi Ustadz sudah kemukakan, bahwa nanti di akhir kajian ya Ustadz Ya. di akhir kelas selama 22 hari, nanti kita akan mereview siapa aja yang benar-benar niat belajar, siapa aja yang benar-benar menjalankan soal-soal yang ada di Mosfit, nanti akan mendapatkan hadiah. Masya Allah, ini baru on the spot Ustadz langsung ngasih statement, memberikan satu tafsir. Berarti buat yang jawaban yang paling benar atau yang terbaik lah ya dari Yang terbaik, semua. Ada tiga pemenangnya. Nanti hadiah kedua, hadiah ketiga nanti saya akan coba. Masya Allah, ini berarti grand prize ya Ustadz ya? Iya. Masya Allah, benar-benar. Tafsir Imam Ibnu Katsir. Saya udah lama pengen punya nih. Ya udah antum satu tuh. Masya Allah. Nanti naikkan ke mobilnya beliau. Saya naik Grab dari ke sini. Enggak jadi berarti. Salahnya antum. Ada lagi Pak Dion? Gimana Ustadz? Menarik nggak Ustadz? Deg-degan nggak Ustadz nih Ustadz? Dimulai 7:30 Ustadz. Insya Allah. Sebelumnya Ustadz udah pernah belum kajian Seperti ini Ustadz. kelas yang sifatnya Kajian kitab tentunya semuanya, kalau bagi yang sudah sering mengikuti kajian saya, rata-rata kajian saya itu 80% kajian kitab ya Mas Anton ya. 80% itu kajian kitab. cuma 20 Sini, hari sini, ikut 20 aja. hari berturut-turut belum pernah ya. Masya Allah. 20 hari berturut-turut belum pernah. Tapi 20 hari berturut, tapi kajian kitab kita udah bertahun-tahun nggak ada yang tamat. Karena memang saya itu kekurangannya kalau sudah menyampaikan materi itu satu poin bisa beberapa kali pertemuan, yaitu kekurangan sih. Tapi ya itulah keadaan saya. Makanya dengan tim ini mereka mendisiplinkan saya supaya kaidah itu disampaikan dengan bahasa-bahasa singkat, tegas, sederhana, langsung dipahami supaya kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat 20 hari. Saya sih pengennya nanti, saya tuh pengennya setelah selesai, saya pengen mengadakan perlombaan selain ini ada perlombaan lagi dengan hadiah mungkin sekitar, ya hadiahnya senilai uang 1 juta. Masya Allah. Apa itu Ustadz? Ya nanti di antara ini yang mampu menghafalkan 50 ayatnya dari kaidah itulah yang kita. Masya Allah, luar biasa. Misalkan saya tanya nih, kaidah untuk mengerti tentang sifat diri sendiri. Oh, balil insanu ala nafsihi basirah. Enggak usah harus kaidah berapa. Pokoknya dia tahu ayatnya. Oh iya, siap Ustaz. Nah, kalau dia tahu ayatnya, walau alqa ma'adirah. Wah, betul. Nanti di sesi Q&A yang terakhir
di hari kahut yang ya kahut. nggak usah. Di Siap, Q&A 22 Iya, hari yang hari ke-22 selain setelah menjawab pertanyaan, kita buka tek. Nah, terus saya ngasih pertanyaan. Nanti langsung Siapa yang yang bisa menjawab 5 di antara mungkin 7 pertanyaan saya, 5 poinnya dia bisa jawab, dia dapat hadiah. Masya Allah. Jadi tidak boleh baca, tapi betul-betul hafal. Jadi dalam perjalanan 20 hari dia sambil menghafalkan. Jadi contohnya kaidah pertama. Mana? Mana? Taufik. Nanti teknisnya mengenai itu akan kita atur ya, Ustaz. Iya, akan diatur. Misalnya Sering buka Telegram Ustadz ya? Ya, yang Telegram. Join Telegram silakan. Jadi supaya nanti kita betul-betul ngerti grade kenaikan kita dalam belajar. Misalkan mana kaidah yang menyuruh kita berinteraksi dan berkomunikasi yang baik, yang menghormati orang, respect sama orang. Oh saya, wa qulu linnasi husna. Nah, betul. Masya Allah. Benar Ustaz. Ya kan? Siap, Ustaz. Nah, itu. Mana yang mengatakan bahwasanya di antara kesalahan berpikir itu menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Oh, walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama. Yang gender Ustaz. Yang gender itu, yang gender. Masya Ya, Allah. itu yang gender. Nah, itu Mas Gia kayaknya udah baca terus nih. ya. Antum nggak tahu nih bukunya masih baru. Ada yang resen silahkan. Ya. Oh, Mas Fadil, suaranya Mas Fadil. Jawaban. Ini bau empek-empek kita. Basam mana basam? Basam. Resen, Suaranya. resen sama racing star sama, kurang beda-beda tipis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Maya, peserta Journey with Quran. Ada kayak jadwalnya nggak hari ini bahas apa, hari berikutnya bahas apa. Jadi biar bisa baca dulu sebelum. Kalau di jadwal itu tidak ada, tapi kalau yang punya kitabnya, insya Allah akan tahu hari ini bahas apa, hari ini bahas apa, hari ini bahas apa. Berurutan. Bisa jadi satu hari itu rata-rata 3. Maksimal 3, Minimal 2. Jadi kalau kita punya bukunya sih gampang mengetahui. Oh hari ini misalkan hari ini itu insya Allah kita 2 kaidah. Berarti kaidah yang pertama wa qulu linnasi husna. Berkatalah yang baik sama wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu tapi dia baik, tapi bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk. Nah, itu 2 kaidah yang insya Allah hari ini kita akan sampaikan. Tapi hari ini ditambah dengan muqaddimah. Ya, muqaddimah. Muqaddimah itu ya, kenapa sih dengan Quran itu kita akan mencoba untuk menjelaskan itu dulu sebelum nanti kita masuk pada kaidahnya. Nah itu. Paham Umu Maya? Paham Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Yang lain Fadil? Ustaz, kalau saya boleh bertanya nggak? Boleh. Pertanyaannya, kalau belajar tuh belajar, praktik, baru dakwah, atau ada urutannya sih Ustaz? Sebenarnya dalam al-usul as-salasa 3 landasan pokok itu adalah berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Berilmu, Beramal, berdakwah, bersabar. Harus urutan Ustaz. Iya. Jadi Harus kalau nggak harus gitu, tapi gitu. urutan idealnya semacam itu. Apakah dakwah itu harus nunggu kita berilmu semuanya? Enggak. Ya pastinya harus berdakwah. Yang pasti yang gini loh. Pastikan yang kita dakwain adalah apa yang kita ketahui dengan ilmu. Apakah saya harus LC? Tidak perlu. Apakah saya harus tamatan di pondok? Tidak perlu. Kalau kamu cuma mengajarkan Iqra misalkan, kan nggak harus dari pondok. Atau mengajarkan pentingnya kita bertaubat dari dosa. Itu kan sebuah perkara yang dipahami oleh setiap orang dengan mudah. Kecuali jangan mengajar pada perkara-perkara yang detail, yang tafsili, yang antum tidak menguasai. Contohnya, Mas Sigit fotografer tiba-tiba mau mengajarkan, saya mau mengajarkan kaidah fikih. Gimana kaidah fikih? Ya antum aja nggak bisa bahasa Arab mengajarkan kaidah fikih kayak gitu. Bisa. Bismillah. Bahasa Arab tuh. Sedikit bukunya diginin sedikit biar tahu, diberdiriin. Oh, buku ini. Ya, diberdiriin situ. Iya, iya. Nah, sip. Ya. Penjualnya mana? Nggak ada. Penjualnya 10% untuk dakwah. Terus kan yang lain?
Tanya lagi boleh, Ustaz? Enggak. Silakan. Saya kalau deket sama Ustaz pengennya nanya aja. Ya. Meskipun, Memang itu menjadi murid saya supaya nanya. pertanyaan berikutnya tuh, kalau menyampaikan ilmu yang kita setelah belajar, kan tadi kan Ustaz sudah menyampaikan urutannya. Nah, menyampaikan itu harus sudah paham. Cuma kan ada pernyataan yang sampaikan walau hanya satu ayat itu, artinya apa sih maksudnya? Ya kalau Kita tahu kamu satu ayat, tapi nggak tahu lanjutannya, itu boleh nggak menyampaikan? menyampaikan apa yang belum kita ketahui nggak boleh. Kenapa Rasulullah menyampaikan baligu anni walau ayah? Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Karena Rasulullah tahu ada di antara umatnya yang solid, tapi cuma taunya satu ayat. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu aja. Dia ngomong kemana-mana. Pokoknya kalau apa-apa baca Bismillah. Sudah itu aja taunya dia. Sesuai dengan apa yang dia tahu, itulah yang dia sampaikan. Boleh. Nah, itulah yang kita paham. Jadi filosofinya Islam itu, karakternya itu menebarkan aura positif ketika mendudukkan dan mengkondisikan setiap muslim itu tidak pernah berhenti untuk terus memberikan kontribusi kebaikan kepada alam di sekitarnya. Makanya kalau setiap orang itu mengambil peran dakwah, saya yakin itu sekelas CNN, BBC, nggak akan berkutik dia membuat narasi untuk menghancurkan Islam. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki kepedulian tentang dakwah. Menyampaikan Ya kan? Iya. Karena apa? Kekuatan berita yang diikuti sampai ribuan orang, tetapi dengan narasi-narasi kebatilan ketika mereka pengen mendiskreditkan Islam. Sebenarnya simple. Kita mengamalkan ayat, mengamalkan hadis balighu anni walau ayah itu sudah selesai dia. Kalau setiap orang semacam itu. Tapi kan akhirnya kita tahu banyak sekali dakwah itu kadang-kadang tercoreng dengan pelakunya. Kadang-kadang dakwah itu banyak hujatan yang menjadikan orang akhirnya tidak kuat dalam dakwah. Ada orang yang berdakwah itu terkadang dia itu ternyata menyerukan kebatilan dan justru membela kebatilan dan bukan membela kebenaran. Banyak sebabnya akhirnya dakwah itu hari ini belum optimal. Sebenarnya kalau hadis satu ini kita amalkan, BBC itu tidak akan pernah menang untuk melawan Islam. BBC, NBC membuat narasi Islamofobi itu tidak akan pernah berhasil. Tapi masalahnya kan kita ini menjadi seorang muslim tapi tidak pede untuk dakwah kan. PD memperlihatkan diri muslim, iya alhamdulillah sudah ada. Tapi PD mendakwahkan itu yang tidak ada. Makanya saya kagum, betul ya, ada sebuah kisah nyata, ada seorang anak itu, ada orang itu masuk Islam sudah tua gitu loh. Ditanya, gimana kamu kok bisa masuk Islam gitu? Iya, karena ada anak kecil yang mengetuk pintu rumah saya. Padahal itu anak kecil, kalau kita tarik, dia sama bapaknya itu suka nyebar brosur tentang Islam. Satu waktu, satu hari, cuaca salju yang begitu deras menjadikan mereka, bapaknya itu mengurungkan niat. Sudahlah nak, hari ini kita tidak usah nyebar brosur. Tapi sang anak berkata, jangan Pak, karena mungkin ada orang yang butuh dengan brosur kita. Brosurnya itu cuma simpel. Kalau kamu putus asa, kalau kamu tidak percaya dalam hidupmu, coba kamu pelajari Islam, kamu akan mendapatkan yang luar biasa. Brosurnya itu, akhirnya Masya Allah, sang bapak itu karena mendapati sang anak itu ngerengek-ngerengek supaya dia tetap menyebarkan brosur, akhirnya diturutin. Sang anak sama sang bapak menerjang derasnya badai salju. Akhirnya dia mendatangi dan mengetuk pintu setiap rumah. Dan ternyata yang diketuk adalah salah satu orang tua yang berencana mati bunuh diri. Karena apa? Merasa hidupnya tidak berguna. Tapi dia ketika mengatakan, saya akan bunuh diri, tiba-tiba dia melihat seorang anak kecil, matanya seakan-akan mewakili surga, mengetuk pintu rumahnya, dengan senyuman memberikan brosur. Brosurnya adalah kalau Anda putus asa, coba pelajari Islam. Dan itulah seminggu berikutnya dia masuk Islam. Masya Allah. Itulah kekuatan dakwah. Tapi justru kadang-kadang Kan kita saudara-saudara kita, narasi-narasi yang baru juga belajar segitu, udah ngomong gitu. Ya kan, itulah diantara perkara yang menjadikan orang tidak mau berdakwah kan di situ. Padahal kita paham ya, Islamofobi yang muncul di Eropa itu dibangun oleh kekuatan ribuan karyawan yang terlibat pada sebuah produk berita yang mereka produksi. Kalau nggak salah itu BBC itu ya. Itu setiap hari berapa juta kata yang dia produksi. Berapa juta huruf yang dia produksi. Membuat narasi yang ujung-ujungnya kalau sudah menceritakan tentang Islam, ya ujungnya itu membuat Islamofobia.
Sebenarnya kalau dakwah itu efektif, hanya mengamalkan balighu anni walau ayah, tidak berkutik itu BBC itu. Cuma masalahnya kita dibuat untuk tidak mau berdakwah. Ustaz, Kita dikecilkan oleh sesuatu yang sebenarnya Iya. Jadi satu hadis, satu ayat itu sebenarnya itu menjawab permasalahan yang hari ini dihadapi oleh kaum muslimin. Cuma kita tidak mau jujur untuk kembali melihat itu sebagai referensi. Allah alam bisa. Ustaz, kenapa Ustaz punya program? Karena doang yang nggak pakai masker ya? Ustaz jawab, Ustaz ngomongnya. Ustaz, tadi sekali sih. kenapa Ustaz ngeluarin program harus berturut-turut dengerin kajian kitab gitu kan? Untuk apa sih goalsnya Ustaz? Supaya umat merasakan sensasi kenikmatan yang dirasakan para ulama dulu ketika mereka bermujahadah dan bersungguh-sungguh menyelesaikan kajian mereka dengan kajian kitab. Berarti selama ini yang selalu Juga Mas Gia udah berapa lama ngaji? 2 tahun Ustaz. 2 tahun. Tematik Ustaz. Tematik. Apa aja yang udah dipelajari 2 tahun? Banyak Ustaz tapi ngeblank semua Ustaz. Kan gini. Ini contoh nih. Ini contoh. Belajar tematik itu tetap butuh. Tapi kita ngeblank semua. Coba. Pernah ngikutin festival-festival Islam? Nggak usah disebutkan Iya. apa. Ya kan? Siap Ustaz. Dalam setiap festival Islam berapa banyak pemateri? Banyak Ustaz. Ya. Puluhan. Ada yang nyangkut di sini sekarang kalau saya tanya? Iya, ngeblank Ustaz. Iya. Nah itulah kajian tematik. Yang salah siapa ya? Kan saya juga pemateri. Ustaz yang begitu dong Ustaz. Jadi tujuannya goalsnya apa Ustaz? Untuk Goalsnya biar itu lebih merasakan sensasi kenikmatan untuk menjaga tradisi keilmuan para ulama terdahulu. Tradisi keilmuan dulu Oke, itu, gimana Ustaz? tradisi keilmuan para ulama dulu itu mereka ya membahas kitab selesai, bahas lagi kitab yang lain, bahas kitab lagi selesai. Jadi kalau mereka ditanya sudah apa saja yang dipelajari, ya banyak yang sudah dipelajari banyak. Riyadhus Shalihin, hadis arba'in, itu semuanya sudah selesai. Oh gitu Ustaz. Iya. Berarti kalau ulama dulu memang mengajarkan para sahabatnya itu kitab selesai pindah ke yang Iya. lainnya, pindah yang lainnya, Iya. pindah yang gitu ya. Nah, saya makanya di Syamilah itu karena kita sudah fokus untuk mengupgrading umat, bukan hanya memotivasi umat. Nah, itulah yang menjadikan kita ingin fokus di sini. Makanya kehadiran beliau-beliau ini, Masya Allah ya, mereka lah yang menjaga packaging dan saya menjaga kontennya. Masya Allah. Ketika konten bertemu dengan packaging yang baik, nah, moga-moga inilah yang kita saksikan. Lihat tuh layarnya kan, Journey with Quran. Coba kita tanya kepada peserta, gimana ngelihat packaging kita hari ini? Apakah merasa hal yang sesuatu yang beda dari biasanya? Dan ini dibuat oleh para timnya. Ya. Saya sih hanya menyampaikan kontennya aja, tapi yang bersusah payah itu ya tim-tim inilah yang bersusah payah. Mas Gia sih. Saya juga enggak juga. Kita tos lah kita. Ini kita sambil ngopi sore nggak boleh emang. Cemilannya diturunin. Udah? Ada lagi yang mau bertanya? Ada pertanyaan nggak dia? Mengenai teknis sih terutama ya. Jadi buat apa yang ada di grup tapi belum tahu cara login tuh gimana cara menyampaikannya ya? Hah? Kan yang sudah masuk ke grup berapa? 800 kan? Di grup itu sekarang ada Ada rekaman? ini direkam kan ya Dil ya? Di Mosfet ada. Di Mosfet. 879 San. 809 kan berarti masih ada yang belum ikut itu 120-an. Ya 121. Tapi kita belum tahu berapa yang bisa akses Zoom itu. Kenapa Ustaz harus pakai Zoom Ustaz? Karena kita ingin sebagaimana slogan kita menyampaikan yang terbaik dengan metode yang terbaik dan salah satu di antara aplikasi yang terbaik saat ini Untuk yaitu, online ya? ya untuk online itu aplikasi Zoom atau webinar. 1000 Ustaz ya? 1000. Tapi ternyata Banyak permintaan. banyak sekali permintaan ratusan yang qadarullah tidak bisa masuk gitu. Dan kita insya Allah akan lanjutkan dengan program-program kita berikutnya. Mungkin seatnya ditambah. Siap Ustaz. Seat itu tempat duduk. Iya Ustaz. Ini kita berarti sini 2 Ustaz ya? Ini nggak ada sini Ustaz. Jadi
berapa ya? Mungkin kira-kira untuk tafsir bacaan sholat tuh kita buka 5.000 lah, insya Allah. Masya Allah. Siap Ustaz. Moga-moga para keluarga-keluarga yang sudah bergabung di Journey with Quran termasuk yang bisa men-share ya, balighu ani walau ayah. Boleh ditanya boleh. Gimana Mas? Gimana Mas? Mas Anton mau tanya Ustaz. Iya. Gimana Mas? Ini Mas Anton. Biar jemaah tahu Mas Anton itu yang mana. Udah tahu Mas. Gimana Mas? Ya, mari kita pergi. Gini Mas, kalau Ya. ada yang tertarik nih, program ini mau di Ada yang belum ikut terus? enggak, dia sudah ngikut. Ya pertama pertanyaan dulu. Dia hari ini uzur. Iya. Bisa nggak? Hari ini dia materinya lihatnya di mana? Itu adanya di masjid. H+1 semua materi akan ada secara H plus 24 jam. Iya. Terus kedua, Nah, eh, ada yang ikut. bukan. Kedua ini dia program ini dia mau taruh di channelnya dia lah. Full nih 22 hari. Ada kemungkinan itu nggak? Maksudnya channelnya dia. Dia mau Ya, beli, dia mau beli lah. Oh, ada. Entah di Jadi- FB, entah di mana Oke. dia gitu. Jadi nanti ketika ditawarin gitu ya. jika ada yang Tertarik. jika ada yang belum terdaftar atau belum mendaftar atau seatnya habis gitu ya. Nah, nanti pas setelah selesai kajian ini selama 22 hari, kurang lebih sekitar 10 September, di 11 September itu bisa membeli Udah urut. full 20 20 series atau 50 kaidah di Masjid Di juga. Masjid. Namanya Masjid Premium. Kalau bukan perorangan, misalnya Kantor. Kantor. Oh, bisa. dia mau taruh di itunya dia gitu. Bisa. Jadi nanti Di Mas dia. tetap enggak belinya tetap di Masjid Premium untuk kajiannya, tapi nanti ada sesi khusus spesifik untuk jamaahnya atau komunitasnya menjawab Q&A langsung dengan Ustaz. Begitu Ustaz? Ya, something like that. Oke. Something like that. Oke, Mas, ya. Oke. Siap Mas. Boleh yang resen. Anything else? From the Kasih dia. darkness to the lightness. Mana sih? Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya suka menyebut from the darkness to the lightness? Karena dulu ketika di pondok ada pidato bahasa Inggris setiap 2 pekan sekali. Yang saya ingat itu from the darkness to the lightness. Ustaz, kira-kira programnya apa aja Ustaz selain bahas kitab Ustaz? Katanya dengar-dengar ada version sama Bibu lagi Ustaz ya. Kemarin kan Iya. bicara poligami. Nanti kira-kira ada lagi. Poligami saksikan akan keluar bukunya. Masya Allah. Tapi bukunya yang simpel sederhana gitu. Disertai Ustaz dengan kadang-kadang on the spot. Ustadz ngeluarin buku mulu, tapi belum jadi. Masih gitu. Tet. Mas Fadil tadi tolong yang ini resen. diganti orangnya. Nggak ada sensornya kayaknya. Kemana nak? Mas Fadil. Basam sini, Basam sama Abi. Basam. Basam. Gak mau dia, malu dia. Sudah semuanya? Yang resen Ustadz. Oh, udah saya. Silakan Fadil. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya lagi, kan ini tadi Ustadz bilang ini kayak next step gitu ya si Journey with Quran ini. Apa yang harus dilakukan biar kita bisa keep up sama 22 hari ini? Apa pelajaran yang akan Ustadz kasih? Apa harus ngapain dulu? Apa baca apa dulu gitu? Karena misalnya saya kurang ilmunya nih, saya harus ngapain dulu biar bisa keep up sama selama 22 hari ke depan? Biar bisa Iya. Wah, ini nyambung banget pokoknya. Omo sudah punya bukunya belum? Saya udah Ustadz, udah lihat, udah baca-baca dikit. Nah, Jangan baca-baca. saya tanya, pusing atau gak pusing bacanya? Kelihatannya kok kayak kalau baca aja sih biasa aja, tapi kan kalau misalnya didalamin sendiri nggak bisa Ustadz. Ya, makanya Ikut. coba ikut kajian yang first impression today. Yes. Alright, baby. Jadi coba diikuti karena memang salah satu di antara kebaikan kita itu ketika belajar tidak hanya mengkaji secara referensi tapi harus mendengarkan. Nah, moga-moga apa yang kita persembahkan hari ini insya Allah
Moga-moga Umu termasuk yang mudah memahami. Kalau pengalaman dari Mas Gia ini, tim ini sudah ada briefing sebelumnya. Ini namanya Umu siapa ini? Oh, yang tadi ya. Jadi Mas Gia ini termasuk yang beliau ini Cerdas, Ustaz. ya 2 cerdas. tahun tadi nggak nyampe. Baca buku sebelumnya. Ya. Tapi ketika beliau baca buku tidak paham. Tapi akhirnya ketika saya sampaikan satu persatu kaidah, alhamdulillah diberikan oleh Allah kepahaman lah. Ya. Materinya ternyata nggak terlalu susah ya, Mas. Jadi pada saat ngebuat konsep Journey with Quran ini adalah kita berdiskusi, kita brainstorming. Ustadz itu menyampaikan ada beberapa kaidah yang disampaikan sama beliau, dan itu membuat kita, loh, ini mudah banget ya dicerna. Malah itu masih brainstorming. Setelah saya cross check, saya mempelajari bukunya dari kaidah 1, 2, dan 3 dan 4 dan seterusnya, saya baca. Terus kita ngobrol lagi brainstorming mau seperti apa. Alhamdulillah itu lebih cepat dicerna. Saya salah satu yang suka baca buku. Ketika ngeliat baca buku ini, memang literasinya tidak begitu flat, datar gitu, nggak ada intonasi di dalam bukunya. Tapi ketika Ustadz menyampaikan pada saat brainstorming, itu luar biasa, itu langsung ngerti banget karena Ustadz menyampaikan sesuai dengan related dengan kehidupan kita ya Ustadz ya. Insya Allah. Dari disitulah lebih refleksinya lebih cepat untuk dicerna. Itu Ustadz kalau bagi saya Ustadz. Iya, itu testimoni ya, testimoni dari Mas Gia sendiri. Kalau yang lain nih berdua ini kelihatan dari wajahnya belum baca. Allah alam bisawab. Bisa dipahami Ummu Maya? Udah putus ya? Ustadz, berarti saya ikutin aja dulu ya Ustadz ya, nggak usah harus ngapain dulu si Journey with Quran ini. Ya, Karena pokoknya saya nggak. yang pertama kalau mungkin ada padapnya ketika mencari ilmu, pertama mengikhlaskan niat dan doakan kami yang di sini pun terjaga niatnya. Terus yang kedua mungkin meminta doa kepada Allah supaya diberikan kemudahan untuk mempelajari apa yang akan kita ikuti selama 20 hari. Yang terpenting adalah dalam proses pencapaian ilmu, jangan mencari kepuasan dalam masalah public speakingnya, tapi pastikan bahwasanya yang kita cari adalah ilmu. Nah, jadi kadang-kadang kita sering menjumpai banyak orang kalau ngaji itu nyarinya itu apa? Enak atau nggak enak? Boleh sih, itu nggak apa-apa. Tapi grade kita harus bertambah bahwasanya kalau kita sudah cinta ilmu, kita nggak peduli orang itu kecuali dia menyampaikan ilmunya. Itu yang paling penting. Nah, kalau nanti sudah memahami tujuan bahwasanya kita hidup harus mendapatkan ilmu supaya bertambah posisi kita dalam keridhaan Allah, maka itulah yang akan menjadikan kita bersemangat. Sering saya ulang-ulang Ummu Maya, sesungguhnya surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Karena kita tidak mungkin akan mudah mendapatkan surga sampai kita mengkaji betul keilmuan kita. Dan keilmuan itu tidak harus puas secara audio, kepuas secara ini. Kita berusaha untuk menyampaikan yang terbaik. Tapi kembalinya adalah kecintaan kita kepada ilmu itulah yang akan menjawab semuanya. Kalau kita cinta kepada ilmu, maka sesungguhnya apapun akan kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Karena Ummu Maya harus tahu betul bahwasanya Allah itu mencintai kita ketika kita berkomitmen dalam setiap ilmu. Mungkin saya menambahkan, jadi konsepnya Journey with Quran ini memang beda dengan kajian-kajian pada umumnya. Jadi kita menerapkan konsep learningnya itu menggunakan teknik flip classroom. Jadi flip classroom itu disarankan untuk jamaah atau teman-teman peserta yang mengikuti Journey Quran itu membaca terlebih dahulu. Jadi mumpung masih ada beberapa waktu jam, dibaca kaidah pertama dan kaidah kedua. Tadi kan Ustaz sudah menyampaikan nanti akan membawakan kaidah pertama dan kaidah kedua. Nah, diusahakan jamaah membaca terlebih dahulu untuk mengetahui seperti apa sih materi kaidah 1 dan 2. Nah, setelah itu nanti dibandingkan dengan Ustaz pada saat menyampaikan. Itu kita menggunakan teknik flip classroom. Yang kedua, nanti Ustadz itu akan berbicara tentang menggunakan case study dengan storytelling. Jadi akan banyak case study Ustadz ya. Akan banyak case study yang Ustadz akan punya pengalaman pribadi sendiri langsung berhubungan dengan jamaah juga ada. Jadi Ustadz akan menyampaikan banyak-banyak storytelling. Yang ketiga adalah experimental learning. Jadi konsep ini mengedepankan adalah bagaimana Ustadz itu bercerita berdasarkan pengalaman atau Ustadz menceritakan tentang sejarah yang memang terjadi pada saat itu, yang related dengan kehidupan yang sekarang.
Jadi memang jatuhnya konsepnya Journey with Quran ini adalah menggabungkan unsur belajar dengan cara sistematis. Dan terakhir, Ustadz akan ada sejenis motivasi, Ustadz ya, motivasi untuk bisa lebih semangat lagi hari pertama, hari kedua, setelah menghitung itu, Ustadz ya. Iya. Jadi akan ada motivasi, quote-quote motivasi Ustadz yang akan selalu memberikan pencerahan untuk kita. Mungkin itu kali penjabaran kenapa sih harus ikut Journey with Quran, dan memang jatuhnya konsepnya berbeda dengan kajian-kajian pada umumnya. Nah, sekarang kita tanyakan Mas Sigit, kan udah ini ya, pernah brainstorming. Kira-kira pernah nggak ngelihat kajian kita ini gimana kesannya nanti, Mas? Kalau dari konsep yang kita sama-sama bangun bersama itu, menurut saya ini adalah metode yang insya Allah jauh lebih memudahkan teman-teman dalam memahami kitab. Saya beli kitab, belum pernah ada yang saya selesai baca, Ustaz. Jujur banget ya. Kayak misalnya beli Riyadhus Shalihin gitu kan, baca halaman 1, 2. Berarti nggak jadi ya? Saya dari baca. Ternyata memang memahami kitab itu butuh Kesungguhan. Ilmu yang lebih tinggi atau lebih mudah disampaikan oleh guru yang lebih mudah membantu kita memahami kitab itu sendiri, Ustaz. Gitu. Jadi kalau misalkan kajian-kajian kitab tuh saya senangnya tuh meskipun mungkin kalau kayak Riyadhus Shalihin kan tebel banget tuh. Nah, Ustadz kan sering bawain yang Dosa-dosa yang dianggap biasa. Ya, dosa-dosa yang dianggap biasa atau 175 jalan menuju surga itu termasuk jika disampaikan oleh Ustadz dengan cara yang sistematis membuat saya lebih mudah memahami bukunya itu sih. Dan insya Allah kan kita dipadu padankan dengan berbagai macam teknologi ya. Ya, insya Allah itu jadi lebih packaging mudah buat kita memvisualisasikan apa yang ingin Ustadz sampaikan ke kita secara langsung. Gitu. Misalkan Ustadz ngomong A, nanti ada visualisasinya yang related dengan itu. Iya, itu yang menurut saya bisa membuat jamaah bisa lebih mudah memahami yang ingin Ustadz sampaikan. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Tapi untuk hari pertama ini nanti juga teman-teman jamaah boleh memberi input ya, supaya berjalan lebih Maksimal. Mas Sigit, ada yang bertanya nih Mas Sigit di ini. Apa kekurangannya kalau nggak masuk Telegram, Mas Sigit? Nggak dapat informasi yang update ya? Kan kita update-nya lewat Telegram Group. Kenapa pakai Telegram? Karena Telegram bisa jumlahnya banyak. 30.000. Iya. Dan Telegram itu bisa menyampaikan konten yang tidak di-resize. Maksudnya kita dapatnya lebih detail gitu loh, Mas. Oh gitu ya. Nah, dibanding Lebih update ya, lebih Iya. update. Bukan hal yang sulit sih gitu. Kan ini cuma sekedar apps. Jadi ya join aja, download aja, atau misalkan kalau bandwidth space handphonenya kurang, di-delete aja dulu apps yang nggak perlu, Gitu ya. diganti dengan Telegram. Insya Allah kita pakai buat 22 hari ini, gitu. Telegram juga ringan, Benar. nggak makan space, Yes. di cloud, jadi nampungnya lebih banyak. Kita masukin materi juga, misalkan ada gambar yang berhubungan juga lebih mudah untuk operasi. Iya. Insya Allah semua detailnya akan kita sampaikan hari per hari melalui Telegram. Ada yang nanya tentang rundown classroom, tadi sudah dijawab. Iya. Jadi setiap hari Ustadz itu akan menyampaikan 2 sampai 3. 2 sampai 3 kaidah berurutan, secara berurutan. Jadi sampai nanti di hari ke-20 itu total full 50 kaidah. Itu ya Ustadz ya? Sip. Insya Allah. Insya Allah itu ya. Kita Kalau misalkan ada yang mau beli buku di mana Mas Sigit? Mau beli bajunya ini di mana Mas Sigit? beli bajunya bisa di Samila Store. bit.ly Samila Store. Oke. Sama Itu juga ada di Mosfit. Jadi pokoknya gini, insya Allah Mosfit ini sesuatu yang mimpi yang saya pernah punya, tapi ternyata sudah ada saudara kita yang sudah membuat ini, gitu. Insya Allah ini Mosfit ini adalah tempat buat kita bisa belajar, berinteraksi, atau juga saling support sesama dengan para
saudara-saudara Muslim kita yang lain yang punya bisnis di situ, termasuk salah satunya kaos ini ataupun buku itu yang dipakai buat kajian kita selama 20 hari ini masih bisa dibeli di mosfit.id. Tinggal di search aja Samila Store gitu. Tapi juga boleh dong belanja ke teman-teman sahabat-sahabat kita yang lain yang ada di situ. Gitu. Iya. Ada di mosfit.id/market. Jadi di situ kumpul-kumpulan merchandise dari Samila berupa buku banyak banget, ada beberapa buku Mas Sigitnya yang mega Samila Store-nya. Jadi mungkin ada sekitar 5-6 buku. Terus baju juga banyak ya. Iya, kaos ya. Ini keren banget bajunya. Nah, ini perdana kalau misalkan mumpung dibeli dari sekarang, karena ini limited edition, cuma teman-teman yang bisa membeli ini yang ikut kelas ya Mas Sigit. Yoi, seragam. LA ya? Ya? LA. LE itu apa tuh? Limited edition. Wah, limited edition Mas. LI. Saya mancing aja. Kita tutup Topinya Ustaz. merchandise-nya loh Mas. Topinya tuh kan keren nih, dipakai Mas Sigit. Kita tutup. Ya udah. Iya. Ya. Kita persiapan maghrib, terus maghrib. kita Ada lagi apa nih? Resen, oke. Terakhir ya, karena ini mau maghrib. silahkan Ibu Eka bertanya langsung pada Ustadz atau pada Mas Gia mengenai teknis. Yang mana, Fadil? Silahkan Bu Eka, Resen, udah di-open ya? Silahkan di-unmute. Di pojok kiri, bawah. Oke, nggak jadi ya Ibu Eka udah paham. Iya, Hah? iya, Udah? iya, iya, Oh iya. iya, silakan Ibu Eka. Alhamdulillah sudah nyambung. Tadi awalnya susah, akhirnya nyambung juga. Itu saja. Alhamdulillah. Saya ikut bahagia, Bu. Saya juga ikut bahagia bisa nyambung. Masya Allah. Alhamdulillah, saya mau sujud syukur. Iya, iya. Ya itu saja kok. Oh, itu saja. Nggak mau bertanya, Ibu? Oh, ada informasi tadi dari tim IT-nya Samila, Gozi, dia kan yang megang adminnya Samila, admin pendaftaran terutama. Nanti kita akan ada 2 fitur inovasi dari Samila. Yang pertama adalah bisa search di Telegram Samila Series Bot, bot ya. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan tentang Journey with Quran bisa melihat di Samila Series Bot, itu bisa search di Telegram. Dan yang kedua, kita punya filter di Instagram, ya Mas Sigit ya. Oh iya. Udah di-approve. Udah di-approve, alhamdulillah udah di-approve sama Facebook. Buat seru-seruan ya. Buat seru-seruan aja. Jadi kalau misalkan teman-teman atau jamaah yang pengen menggunakan Instagram, biasanya kan kalau misalkan lagi belajar, Ustadz lagi menyampaikan, ada yang Instastory-in tuh ya kan. Nah, Instastory jangan lupa tuh, di situ ada filternya dari Samila. Cari apa aja. namanya? Samila apa, Gozi? Samila Series. Jadi nanti teman-teman tinggal search di Instagram, filternya itu Samila Series. Jadi jangan lupa gunain filternya Samila Series di Instagram. Wah, keren banget emang. Mungkin itu aja Pak Sigit, informasinya. Dan itu aja. Kita tutup aja ya. Ustaz. Ya, ini hari yang baik, tanggal 1 Muharram, dan tentunya kita paham Muharram itu termasuk Asyurul Hurum. Imam Ibnu Abbas berkata, setiap kebaikan dilipat gandakan, setiap kemaksiatan dilipat gandakan. Dan para ulama salaf, para ulama terdahulu mengatakan ada 3 waktu yang merupakan golden time-nya waktu seorang yang beriman. Yaitu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Dan tentunya ini kita menginjakkan kaki kita pada tanggal 1 Muharram, dan dengan kita launching Journey with Quran selama 20 hari, seakan-akan 10 hari kita setiap malamnya kita ramaikan dengan berbagai macam ketaatan. Dan kita paham ya, ketaatan yang paling tinggi itu adalah ketaatan kita untuk menimba ilmu sebelum kita beramal dan berbuat. Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita lakukan, dan saya berdoa semoga 1000 peserta akan terus menjadi keluarga dalam keramaian umat. Dan insya Allah apa yang telah dibayarkan 200.000 akhirnya kita bisa membeli untuk perangkat-perangkat dakwah, ada kamera yang terbeli, ada
kemudian lampu-lampu yang terbeli, dan berbagai macam perangkat yang lainnya yang kita dedikasikan untuk menjadi investasi dakwah ke depannya. Insya Allah. Kita akan mengganti 200.000 ini untuk memberikan sajian yang terbaik. Nah, walaupun saya yakin insya Allah 200.000 itu tidak seberapa dibandingkan ilmu yang insya Allah mungkin ya, nanti kita dapatkan. Ya, semoga tetap bersama dan kita akan menjadi kerumunan di antara keramaian umat. Kita akan terus menjadi keluarga. Kita bisa bertemu dalam setiap Samila series classroom berikutnya. Karena terus terang saya sampaikan setelah ini kita akan launching program tafsir bacaan sholat. Tentunya dengan judul dan tema yang akan kita buat yang agak ke Inggris-Inggrisan ya, karena saya tidak bisa bahasa Inggris. Karena kemudian supaya menjadi packaging yang baik. Setelah itu ada live begin with 40, kemudian ada pula kajian journey with hadis. Ya kan, karena journey with Quran sudah kaidah-kaidah 50 yang penting dalam kehidupan Quran, ada 50 kaidah penting di dalam hadis. Semoga itu bisa menjadi sebuah tambahan kebaikan dan referensi kita, karena kita berharap referensi kita terhadap ilmu akhirat yang bertambah menjadikan bertambahnya keridhaan Allah pada kehidupan kita. Mungkin itu sejenak kita akan menjelang memasuki waktu maghrib. Semoga Allah memberkahi kita dan Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia, dan Allah menjaga orang tua kita yang masih hidup supaya tarikan nafas mereka menjadi tarikan nafas yang menambah ketaatan mereka. Dan semoga kita tidak pernah berhenti dan lelah untuk menjadi anak yang berbakti, anak-anak kita menjadi solih, dan semoga dengan apa yang kita lakukan kita bertawasul, semoga anak-anak kita terjaga dari fitnah dajjal kecil sebelum munculnya dajjal besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.